Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Saya masih bersama Pak Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami dari BMKG. Pak Daryono, kita lanjutkan Pak. BMKG sudah memetakan bahwa wilayah pesisir Bengkulu merupakan kawasan rawan tsunami. Yang Anda lihat di daerah di sekitar wilayah pesisir Bengkulu itu, apakah masyarakat sudah aware, sudah paham bagaimana melakukan evakuasi mandiri, kemudian juga tata ruang pantainya juga sudah dibenahi, dan yang terpenting adalah bangunan tahan gempa. Seperti ketika Lombok kemarin, Presiden langsung menginstruksikan rumah-rumah yang dibangun adalah rumah-rumah dan gedung-gedung yang tahan gempa. Apakah itu sudah direalisasikan? Jadi Bengkulu memang sangat rawan gempa, juga rawan tsunami. Karena kita melihat bahwa di Bengkulu itu pernah terjadi tsunami 3 kali, tahun 1797, 1833, dan 2007. Termasuk gempa merusaknya, saya daftar itu sudah lebih dari 15 kali, dan ini sebenarnya tidak boleh dipandang, tidak boleh diabaikan, karena memang Anda melihat ini kawasan masih yang tampak diabaikan oleh pemerintah daerah? Belum. Maksud saya, apa yang saat ini terjadi di sana itu sebenarnya sudah kita lakukan edukasi. Kita bersama BPBD sudah meng-create beberapa kegiatan seperti sekolah lapang geofisika, kemudian latihan evakuasi, kemudian membangun sistem monitoring, kemudian kita membangun sistem penerimaan informasi yang cepat. Kemudian kita melatih bagaimana memahami rantai peringatan dini tsunami, termasuk juga cara yang tepat saat terjadi gempa dan tsunami. Itu semua kita beberapa kali kita lakukan dengan BPBD provinsi dan kota. Jadi masyarakat di sana sudah banyak yang sudah mengerti bagaimana cara menghadapi sesaat terjadi gempa, bahkan juga tsunami. Itu semua tampak dari latihan-latihan yang kita lakukan. Mereka tampak antusias dan mereka juga memahami bahwa daerah sangat rawan, sehingga bekal ilmu terkait dengan evakuasi mandiri, kemudian membangun rumah tahan gempa itu sangat penting. Dan memang kita harus pahami bahwa dalam setiap kejadian gempa, baik korban yang jatuh, korban luka juga, korban meninggal, itu bukan karena gempa, tapi karena rumah yang strukturnya lemah kemudian roboh menimpa mereka. Sehingga di sini pentingnya bangunan tahan gempa. Kemudian masyarakat juga harus memahami bagaimana melakukan evakuasi mandiri. Jadi kita tidak tergantung dengan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG, tapi begitu terjadi gempa kuat, sementara sedang ada di pantai atau masyarakat pesisir itu harus segera meninggalkan pantai. Itu sudah kita edukasi, Mbak. Kemudian bagaimana menata tata ruang pantai. Bagaimana kita menyarankan agar masyarakat tidak membangun rumah, tempat-tempat usaha yang nempel-nempel pantai. Karena jika itu dilakukan, maka dia akan terdampak pertama kali jika terjadi tsunami. Sehingga sebaiknya mengambil jarak, ada buffer zone terkait dengan bahaya tsunami ini. Karena wilayah pantai itu adalah wilayah ladang tsunami yang sangat mungkin terjadi, sehingga itu tidak layak untuk ditinggali. Dan itu kita sudah lakukan sosialisasi dalam berbagai kegiatan di baik itu kerjasama BMKG dengan BPBD, termasuk juga LSM kebencanaan. Edukasi sudah, tapi bagaimana implementasinya Pak di lapangan? Ya, mengubah mindset itu tidak semudah membalik tangan. Ini sebuah proses panjang. Bagaimana seperti di Jepang begitu responsif terhadap mitigasi, kemudian bagaimana saat terjadi gempa, kemudian bagaimana terjadi tsunami, itu sebuah pendidikan yang sangat panjang. Jadi kita memang akan terus lakukan. Ini adalah long life education bagi masyarakat Bengkulu, sehingga proses itu akan terus kita lakukan dan tidak kenal berhenti, Mbak. Dan ini langkah-langkah mitigasi apa, Pak, kalau kita fokus di wilayah pesisir Bengkulu, langkah-langkah mitigasi apa saja yang dilakukan oleh BMKG ke depannya? Kita akan membangun sistem warning yang lebih cepat, termasuk juga info gempanya. Saat ini kita juga sudah memasang warning receiver system new generation, yang mana kita bisa memberi informasi gempa pada waktu 2 menit, 3 menit setelah gempa. Jika gempa itu memang memiliki magnitudo besar, masyarakat segera tahu, dan itu bisa menjadi trigger untuk melakukan evakuasi
evakuasi mandiri jika gempa itu berada di kekuatan di atas 7. Anda ingin mengatakan kita belum punya early warning system seperti itu, Pak? Kalau early warning gempa, kita sedang membangun. Earthquake early warning system itu kita sedang membangun di Sumatera, kemudian di sebagian Jawa, termasuk juga nanti ke depan juga akan di Bali. Tapi kalau warning tsunami kita sudah running well, sudah jalan dan ini sudah beroperasi dengan baik. Kita juga membangun sirene di sana dan itu merupakan sarana perintah evakuasi jika terjadi gempa berpotensi tsunami. Jadi semua langkah baik sosialisasi, kemudian mitigasi struktural, kemudian bagaimana kita beri info yang cepat, bagaimana memahami info, respon seperti itu kita latih semua, Mbak. Jadi kita sudah melakukan apapun, termasuk beberapa moda diseminasi informasi itu kita lakukan, baik itu SMS, berbasis Android, kemudian warning reception. Kalau terkait dengan teknologi, Pak, supaya kita tidak selalu membandingkan Jepang yang begitu canggihnya dalam hal gempa, karena mereka tahu diri, mereka daerah yang sangat rawan gempa, seperti juga dengan kita, supaya kita tidak selalu membandingkan dengan Taiwan misalnya. Kapan targetnya teknologi itu bisa kita datangkan dan bisa langsung digunakan? Sebenarnya apa yang desain dan sudah dioperasikan di sana, kita sudah ada semua, Mbak. Baik itu sistem warning tsunami, sistem deteksi gempa otomatis, kita sudah ada semua, termasuk early warning system gempa, earthquake early warning system, itu sedang kita bangun. Jadi apa yang beroperasi di Jepang, kemudian di Taiwan, di Amerika, itu semua akan kita operasikan di sini. Dan sebagian besar sudah beroperasi di sini. Hanya earthquake early warning system aja yang kita masih bangun saat ini dan kita akan sempurnakan. Yang early warning tsunami sudah, tinggal yang gempa. Nah, baik. Ya, Jakarta, kalau kita bicara Jakarta, Pak Daryono juga sebenarnya rawan gempa. Bandung juga. Seperti apa sebenarnya tingkat kerawanannya saat ini? Jakarta memang memiliki catatan sejarah gempa merusak 3 kali ya, pada tahun 1600, 1700-an, dan 1800-an. Itu pernah 3 kali gempa destruktif di Jakarta. Dan gempa yang merusak di Jakarta tersebut tidak bersumber di Jakarta, tetapi bersumber di zona megatrust di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda. Nah, karena karakteristik tanah lunak di Jakarta itulah yang menjadikan Jakarta sangat rentan terkait dengan amplification strong ground motion. Artinya guncangan gempa yang mengalami amplifikasi karena tanah Jakarta yang lunak itu. Karena dengan struktur tanah lunak itu akan terjadi multi refleksi gelombang seismik sehingga terjadi resonansi dan Jakarta menjadi kawasan yang rawan, terutama gedung-gedung bertingkat. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, yang disebut sebagai vibrasi periode panjang itu merupakan ancaman gedung bertingkat di Jakarta. Dan gempa-gempa pada tahun 1699, kemudian 1834, itu adalah gempa merusak yang bersumber dari megatrust selatan Jawa Barat. Dan kalau kita modelkan, memang terbukti bahwa dengan membangkitkan gempa berkekuatan 8,7 di selatan Jawa Barat, shake map-nya kita lihat, maka Jakarta merupakan kawasan yang cukup terdampak dan bisa mengalami kerusakan sedang hingga berat. Yang Anda kaji saat ini di BMKG, Pak Daryono, wilayah mana, di pesisir mana yang kemudian kemungkinan akan menyusul terjadi gempa? Sulit, Mbak, tetapi yang pasti kita memiliki historical seismicity, kita memiliki sejarah gempa-gempa merusak pada masa lalu. Dan perlu kita pahami bahwa dalam ilmu gempa itu ada sebuah konsep recurrent period atau periode ulang. Jadi gempa besar yang pernah terjadi itu akan berulang kembali. Di tahun ini? Kemudian kalau tempat-tempat yang sudah rilis gempa besar itu kan bisa kita amati, Mbak, lokasinya. Nah, di tempat-tempat sumber gempa potensial yang masih kosong itu sangat mungkin terjadi gempa yang bisa kita amati, Pandeglang, Banten, kemudian di Bengkulu dan juga di Lombok dan juga di Aceh, karena pernah terjadi gempa besar di Aceh, pernah terjadi tsunami. Di mana yang Anda maksud yang saat ini kemungkinan berpotensi untuk terjadi gempa? Ya, jadi kalau kita melihat mana kawasan yang masih berpotensi gempa, itu adalah tempat-tempat yang
kosong dari sejarah gempa besar masa lalu. Di mana saja itu, Pak? Salah satunya ada di sebelah barat Sumatera Barat, di kawasan di Megatrust Mentawai, kemudian juga di Selat Sunda, kemudian di selatan wilayah Bali, kemudian di Laut Maluku Utara, kemudian di Laut Banda. Itu adalah kawasan-kawasan yang sudah lama sekali tidak terjadi gempa besar jika kita mengaca kepada sejarah kegempaannya. Nias berarti termasuk, Pak? Nias sudah rilis pada tahun 2005. Jadi Aceh sudah lepas tahun 2004. Tadi yang Anda sebut Selatan Bali itu di mana? Selatan Bali itu ya antara Jawa Timur sampai ke dan NTB itu. Jadi itu masih kawasan kosong. Karena di timurnya lagi itu pada tahun 1979 itu pernah terjadi 1977 pernah terjadi gempa berkekuatan 8,3 dan terjadi tsunami. Artinya ke barat itu kosong. Kemudian ada gempa berkekuatan 7,7 memicu tsunami pada tahun 1994. Nah, itu kemudian ke barat itu sampai Pangandaran itu juga akhir-akhir ini kosong. Di Pangandaran tahun 2006 terjadi gempa berpotensi tsunami. Kemudian sampai ke barat lagi sampai ke Enggano itu tahun 2000 pernah terjadi gempa berkekuatan 7,9. Itu daerah kosong Selat Sunda itu. Kemudian Bengkulu pernah terjadi gempa 8,4 tahun 2012. Kemudian ke utara itu kosong sampai 2005 gempa Nias. Nah, Nias ke utara itu sudah lepas pada tahun 2004 dengan tsunami Acehnya itu. Jadi yang lowong itu adalah sebelah barat Sumatera Barat di Megatrust Mentawai, kemudian Selat Sunda, kemudian termasuk juga di selatan Jawa Tengah itu juga termasuk kawasan seismic gap, kemudian di selatan Bali juga. Sementara di timurnya itu sudah lepas tahun 1977 dengan The Great Sumba tahun berkekuatan 8,3 dan memicu tsunami dan menimbulkan banyak korban lebih dari 100 orang di Sumbawa Selatan. Baik, kalau kita lihat Enggano ini kan pulau terluar, dia di Samudra Hindia. Bisa kita tarik di pesisir di situ yang kemungkinan kosong, yang kemungkinan akan bergejolak? Kalau Enggano itu sudah lepas, Mbak, tahun 2000 pernah, kemudian artinya sudah tidak berpotensi dalam waktu dekat ini. Ya, tahun 2000 pernah rilis di situ. Baik, tidak berpotensi dalam waktu ini. Yang akan berulang dalam waktu dekat ini apakah bisa diambil kesimpulan tahun 2020 kah? Sulit itu, Mbak. Jadi itu adalah sebuah hitung-hitungan yang sangat sulit terkait dengan kapan terjadinya. Tapi ya itu tadi, kita memprediksi itu tidak prediksi aktif bahwa nanti tahun ini, bulan ini tidak bisa. Tapi kita memprediksi lebih pasif, yaitu tempat-tempat yang kosong tadi itu. Baik. Tapi BMKG juga mengembangkan prekursor yang saat ini terus kita uji kehandalannya terkait dengan gejala awal terjadinya gempa. Namun ini masih dalam kajian dan belum dipublikasikan. Ya, dan yang di Bengkulu ini sekali lagi Anda pastikan ini merupakan gempa atau kejutan awal, foreshock. Baru rangkaian, saya tidak mengatakan foreshock. Tetapi yang pasti kita perlu meningkatkan kewaspadaan dengan aktivitas gempa Doblet kemarin. Tetapi kita tidak usah takut berlebihan, tetapi waspada itu harus selalu kita lakukan, Mbak. Waspada itu harus selalu dilakukan. Baik, Pak Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Terima kasih telah bersama kami, Pak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Kak. Selamat pagi.